Perkenalkan, nama saya Farel Remengan. Saya di sini akan membawakan praktik sejarah di mana menjelaskan 3 pahlawan. Yang pertama adalah Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sempat menjadi guru, Jenderal Sudirman kemudian dikenang sebagai pahlawan nasional. Jenderal Sudirman lahir tanggal 24 Januari 1916 di Purbalingga. Sejak belia, Sudirman menunjukkan sikap yang tenang dan inklusif, membuatnya mendapat sebutan Kaji Cilik atau Masa Kiai. Dia pun aktif di berbagai organisasi yang dianggapnya sebagai bentuk pengabdian. Perannya dalam organisasi berbagai macam seperti sebagai pemimpin Pemuda Muhammadiyah hingga Majelis Pemuda Muhammadiyah di Banyumas. Sebelum namanya besar sebagai pahlawan nasional yang memimpin perang gerilya melawan agresi militer Belanda, Jenderal Besar TNI Raden Sudirman tidak tercatat pada catatan pergerakan nasional pada masa itu. Sudirman muda justru berkecimpung di dunia berpendidikan dengan menjadi guru. Meskipun memiliki bakat menjadi seorang pendidik, Sudirman tidak memiliki jasa sebagai guru karena hanya lulus sekolah menengah pertama. Untuk mengatasi kekurangannya di jenjang pendidikan, Sudirman memilih belajar dari guru-gurunya di Mulo. Yang kedua adalah Patimura atau Kapiten Patimura, berasal dari Maluku. Patimura memiliki nama asli yaitu Thomas Matulesi. Patimura lahir di Desa Haria, Pulau Saparua, Maluku 8 Juni 1983. Maksud saya 1783. Ayahnya bernama Franz Matulesi dan ibunya bernama Fransina Silahoy. Patimura merupakan seorang ksatria keturunan Matulesi yang masih ada hubungan darah dengan rakyat Maluku. Dia selama ini dikenal sebagai seorang Kristen, ternyata seorang Muslim. Dia pernah berkarir sebagai mantan sersan militer Inggris, namanya dikenal karena memimpin perlawanan rakyat Maluku melawan Belanda. Sejak abad ke-17 dan ke-18 berlangsung serentetan perang bersenjata melawan Belanda atau VOC. Perang terjadi karena penindasan kolonialisme Belanda dalam bentuk monopoli perdagangan. Penindasan dirasakan di semua sisi kehidupan rakyat, baik segi ekonomi, politik, dan sosial psikologi. Selama 200 tahun, rakyat Maluku mengalami perpecahan dan kemiskinan. Rakyat Maluku memproduksi cengkeh dan pala untuk pesan dunia, untuk pasar dunia, namun tidak membawa keuntungan. Hal ini lantaran adanya kebijakan pajak berupa penyerahan wajib dan serta blokade ekonomi yang mengisolasi rakyat Maluku dari perdagangan Indonesia lainnya. Pada 20 Mei 1817 diadakan rapat raksasa di Haria untuk mengatakan kebulatan tekad melanjutkan perjuangan melawan Belanda. Peringatan kebulatan tekad tersebut dikenal dengan nama Proklamasi Porto Haria. Proklamasi ini berisi 14 pasal dan ditandatangani oleh 21 Raja Putih di Pulau Singaparua dan Nusa Laut. Proklamasi ini menumbuhkan semangat juang yang mendorong tumbuhnya front-front pertempuran di berbagai tempat sampai Maluku Utara. Belanda tidak tinggal diam. Pada 11 November 1817 di bawah kepemimpinan Letnan Petersen, didampingi oleh orang pengkhianat Patimura, berhasil menyergap Patimura. Dia akhirnya ditangkap dan mengakhiri pengabdiannya di tiang gantung pada 16 Desember 1817 di kota Ambon. Pahlawan yang ketiga adalah Tuanku Imam Bonjol atau bernama asli Muhammad Syabab, yang lahir di Bonjol pada 1 Januari 1772. Dia merupakan putra dari pasangan Bayanuddin Syabab, seorang ayahnya, dan Hamatun yaitu ibunya.
Ayahnya Khatib Bayanuddin Syahbab merupakan seorang alim ulama yang berasal dari Sungai Rambang. Sebagai ulama dan pemimpin masyarakat, Muhammad Syahbab memperoleh beberapa gelar yaitu Peto Syarif, Melin Basa, dan Tuanku Imam. Sebagai salah satu seorang pemimpin dari Harimau Nan Salapan adalah yang menunjukkan sebagai imam. Bagi kaum Padri di Bojol, ia akhirnya lebih dikenal dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol. Salah satu naskah aslinya ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, Jalan Diponegoro nomor 4. Tuanku Imam Bonjol menyerah kepada Belanda pada Oktober 1837 dengan kesepakatan bahwa anaknya yang ikut bertempur selama ini, Ali Sultan Cianigo, diangkat sebagai pejabat kolonial Belanda. Imam Bonjol dibuang ke Cianjur, kemudian dipindahkan ke Ambon dan akhirnya ke Lota dekat Manado. Di tempat terakhir itu ia meninggal pada tanggal 8 November 1864. Tuanku Imam Bonjol dimakamkan di tempat pengasingannya tersebut. Tuanku Imam Bonjol menulis naskah yang dinamakannya itu adalah naskah Tuanku Imam Bonjol, yang diantara lain berisi penyesalannya atau kekejaman dalam perang Padri. Tulisan tersebut merupakan karya sastra biografi pertama dalam bahasa Melayu, disimpan oleh keturunan Imam Bonjol dan dipublikasikan pada tahun 1925 di Berkeley dan 2004 di Padang. Sekian dan terima kasih.